Penyakit hati terbesar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya ada yang takut oleh dukun. Ruqyah itu harus oleh orang yang soleh, yang hatinya baik, yang akhlaknya juga baik, ilmu agamanya bagus, baca Qur'annya benar dan tulus. Nah, orang yang bisa meruqyah syariah ini efektif tuh untuk mengalahkan guna-guna. Di samping kita juga bisa meruqyah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketemu lagi kita di Terang Hati. Terangi cahaya sihat. Masya Allah. Nah, kita sapa dulu AA. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Aduh, anget ya AA ya, ini pas banget ya sama temanya nih AA. Gimana sekarang keadaannya AA? Emang tema kali ini disesuaikan dengan hangatnya badan. Aduh, Masya Allah. Nah, dan kita juga udah hadir di antara kita ada Elke Mariska. Assalamualaikum Elke. Assalamualaikum Karya, Assalamualaikum Apa Agi. kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ke? Lumayan baik, makasih. Lumayan baik, alhamdulillah. Nah, ini Ke Elke suka marah-marah ya Iya. sekarang gitu. Kenapa sih Kak? Sebenarnya nggak sekarang sih, dulu waktu pertama kali aku kena sakit ya. Aku kan kena sakit Hashimoto tiroiditis, itu tuh salah satu penyakit autoimun. Autoimun ya. Di mana sistem kekebalan tubuh kita tuh nyerang organ tubuh kita sendiri. Nah, itu tuh aku yang diserang kelenjar tiroidnya. Oke. Sedangkan tubuh itu untuk bekerja, untuk organ menjalankan tugasnya gitu, dia tuh butuh banget hormon tiroid. Sedangkan di tubuh aku tuh nggak ada kan, dia nggak mau lagi memproduksi hormon tiroid. Terus salah satu gejalanya kayak metabolismenya jadi drop banget. Terus aku nggak ada pembakaran di tubuh, jadi lemes banget. Terus kalau kayak lagi drop itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, sampai bangun dari ranjang pun nggak kuat gitu loh Kak. Terus selain itu kalau dari sisi fisik itu kelihatan aku tuh naik 20 kilo dalam 2 bulan tanpa makan banyak. Karena nggak ada pembakaran sama retensi cairan, jadi bengkak-bengkak dari muka sampai kaki gitu kan. Nah terus kan orang kaget kan ngelihatnya, aku sendiri juga kaget, ini kenapa gitu loh. Terus sedangkan aku yang udah ikhtiar puasa tiap hari gitu loh. Terus orang-orang tuh setiap kali aku kayak muncul di TV atau gimana, kayak ini kenapa gendut banget, belum ada yang ngomongnya. Maksudnya nyebelin kan, maksudnya iya, maksudnya kayak aku tahu mereka pasti kaget, karena aku pun kaget, ibuku juga kaget, semua orang kaget. Cuman maksudnya nggak usah ngomong yang nggak enak gitu gak sih? Nah kan pasti kan aku emosi dong. Aku tuh sakit loh, bukannya karena aku makan banyak atau kenapa. Maksudnya orang udah lemes-lemes, sakit, terus dicerca lagi, bisa bayangin kan gimana rasanya, kayak kesel banget gitu. Iya, Masya Allah. Nah, tapi padahal kalau misalnya kita, mungkin muhasabah diri gitu ya, kalau kita lihat perspektifnya dari tempat yang lain gitu, mungkin malah bisa lebih tenang kali gitu ya. Ya memang tidak sesederhana teori ya. Karena penyakit juga berjenjang macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kita harus yakin dulu tubuh ini milik Allah. Dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu terhadap yang Dia miliki, itu pasti karena kasih sayangnya, karena kebaikannya, apalagi kalau kita punya iman. Kuncinya adalah harus selalu berbaik sangka. Bahwa ini memang tidak sesederhana teori ya, tapi kalau dengan baik sangka seperti tadi kita jadi lebih enak. Yang kedua kuncinya ridho. Jadi yang membuat kita lebih tertekan tuh karena nggak nerima, harus nerima. Sebenarnya kan ikhlas itu kan kayak ilmu paling tinggi dari keimanan gak sih? Kayak sebenarnya untuk ikhlas tuh kayak cukup susah menurut aku. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Apa perbedaannya? Kalau ikhlas tuh kita berbuat ikhlas, seperti nolong orang ikhlas, sedekah ikhlas. Tapi kalau nerima takdir itu ridho. Nah kita di bahasa Indonesia kita suka ketukar-tukar, tapi kita coba perbaiki. Kayak sedekah ikhlas, hilang dompet ridho, ya. Nah kalau kita sakit ridho, itu hanya bisa kalau kita yakin ke Allah. Ada juga yang dibiasakan ya, udahlah, emang begini adanya kita terima. Itu bisa, cuman tidak menikmati. Kalau udah ridho dinikmati ya. Terus misalkan ada yang
ngomong seletak seletuk ya karena dia nggak ngerti. Jadi jangan dianggap dia mau menyerang, tapi mungkin tingkat pemahamannya baru segitu, atau dia nggak ngerti keadaan kita. Jadi kita yang lebih bijak kepada dia. Tidak kita anggap serangan, kalau dianggap serangan bawanya jengkel, betul tidak? Tapi kalau orangnya oh dia belum ngerti, oh dia belum tahu, nah itu kita lebih reda. Ya kayak anak kecil, dia kan anak kecil gitu. Bukan meremehkan, tapi kalau orang belum tahu kan tidak perlu dimarahin, perlunya diberitahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya masih banyak banget ya yang kita bisa gali ke dalam. Sementara kita sibuk aja kadang-kadang ya usikum nafsi bitaqwallah, kita sibuk aja gitu ngeliatin keluar, enggak ini. Tapi kalau misalnya seandainya kita bisa lihat lagi ke dalam, sebenarnya apapun yang diberikan Allah, insya Allah bisa jadi bahan Pasti muhasabah kita baik, gitu ya. Baik, ya, Masya pasti Allah. baik. Nggak mungkin Allah berbuat jelek ya kan? Kalau berbuat Allah main marah-marah sama kita udah di sambar petir. Oke, insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Terang Hati. Terangi Cahaya. Insya Allah kami akan segera kembali. Kadang-kadang karunia itu justru dalam keadaan sakit. Apa sih ciri karunia? Ciri karunia itu segala urusan yang bisa membuat dekat dengan Allah, itu karunia besar.